Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La nabiyya ba'da. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca dan mempelajari Al-Quran. Kalau kita lihat nama surat-surat yang ada dalam Al-Quran, ada beberapa nama Nabi dan Rasul yang dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Nama Nabi dan Rasul yang dijadikan nama surat dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan surat Yusuf, surat Yunus, surat ke-10, surat Hud, surat ke-11, surat Yusuf, surat ke-12, surat Ibrahim, surat ke-14, surat Muhammad, surat ke-47, dan surat Nuh, surat ke-71. Selain itu kita juga akan menemukan surat Ali Imran, surat ke-3, surat Maryam, surat ke-19, dan surat Luqman, surat ke-31. Surat Yunus, surat ke-10. Nama Nabi Yunus hanya disebut dalam satu ayat dari 109 ayat yang terdapat dalam surat Yunus. Kisah Nabi Yunus yang boleh jadi paling kita ingat dan sering disampaikan dalam berbagai kesempatan adalah kisah ketika Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Yunus melalui perantaraan seekor ikan yang menelan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus pun harus hidup dalam perut ikan beberapa saat lamanya. Sebagaimana yang disebut dalam surat As-Saffat dan surat Al-Anbiya, sebelum peristiwa Nabi Yunus dilemparkan ke laut, Nabi Yunus terlebih dahulu meninggalkan kaumnya. Karena sebelum ada perintah dari Allah. Karena Nabi Yunus kecewa, kaumnya itu menolak ajakan Nabi Yunus untuk menyembah kepada Allah. Maka dalam kondisi yang gelap gulita, dalam perut ikan di tengah lautan yang luas, Nabi Yunus menyadari kesalahannya dan mohon ampunan kepada Allah dengan melafazkan satu doa yang boleh jadi juga sering kita baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa ini terus dilafazkan oleh Nabi Yunus sampai kemudian Allah mendengar dan mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan ikan untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Surat Hud, surat ke-11, kisah Nabi Hud terdapat dalam 11 ayat dari 123 ayat yang terdapat dalam surat Hud. Nabi Hud diutus oleh Allah kepada kaum Ad, suatu kaum yang disebut memiliki perawakan fisik yang besar, kuat, dan mampu membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Kaum Ad menolak ajakan dakwah Nabi Hud untuk menyembah kepada Allah, bahkan mengejek, bahkan menuduh Nabi Hud sebagai orang gila, dan menantang agar azab segera diturunkan. Kemudian Allah membinasakan kaum Ad dengan menurunkan, disebutkan, angin dingin yang kencang selama beberapa hari lamanya. Angin ini menyebabkan benda-benda yang dilewatinya menjadi seperti serbuk. Surat Yusuf, surat ke-11, surat ke-12, kisah Nabi Yusuf dapat kita temukan dari ayat 4 sampai ayat 102 dalam surat Yusuf. Kalau mendengar nama Nabi Yusuf, boleh jadi yang langsung terlintas di benak kita adalah seorang nabi yang memiliki wajah tampan,
Kisah sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf ketika muda sempat dibuang dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya merasa iri melihat perlakuan ayah mereka, dia juga seorang nabi, Nabi Yakub, kepada Nabi Yusuf yang dianggap Nabi Yusuf itu lebih disewakan, lebih disayangi, lebih dicintai dibandingkan saudara-saudara yang lain. Nabi Yusuf kemudian diselamatkan oleh kafilah dagang yang berhenti di sumur tersebut untuk beristirahat dan mengambil air. Nabi Yusuf diselamatkan, namun kemudian dijual sebagai budak di Mesir. Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pejabat bangsawan kerajaan Mesir dan dijadikan pelayan, bekerja sebagai pelayan untuk pejabat tersebut berwaktu lamanya, sampai kemudian Nabi Yusuf dituduh, difitnah, melakukan perbuatan tercela sehingga menyebabkan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Nabi Yusuf baru bebas dari penjara setelah Nabi Yusuf mampu menafsirkan mimpi sang raja tentang 7 tahun masa subur, masa makmur, dan 7 tahun masa kelaparan. Inilah salah satu ilmu yang memang Allah anugerahkan kepada Nabi Yusuf, yaitu kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Di awal surat Yusuf disebutkan bahwa Nabi Yusuf pernah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi itu diceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub, dan Nabi Yakub melihat bahwa ini merupakan tanda bahwa Nabi Yusuf kelak akan menjadi orang yang mulia. Surat Ibrahim, surat ke-14. Dalam surat Ibrahim banyak kita temukan doa-doa yang Nabi Ibrahim panjatkan kepada Allah. Misalnya doa negeri Mekah menjadi negeri yang aman, doa syukur Nabi Ibrahim karena di usia tuanya Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah 2 orang putra, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, ataupun doa Nabi Ibrahim agar keturunannya menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Kisah Nabi Ibrahim dapat kita temukan dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21, yaitu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala yang dibuat oleh kaumnya dan hanya menyisakan 1 berhala yang paling besar. Akibat perbuatan ini, Nabi Ibrahim dihukum bakar oleh Raja Namrud, namun Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim juga dapat kita temukan dalam surat Al-Baqarah ketika Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail diperintahkan Allah untuk mendirikan fondasi Ka'bah yang di kemudian hari menjadi pusat ibadah haji. Nabi Ibrahim juga disebut sebagai bapak para nabi karena nabi yang diangkat terus oleh Allah setelah Nabi Ibrahim merupakan keturunan dari 2 orang putranya, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak mewariskan keturunan mulai dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad, merupakan dari garis keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Surat Nuh, surat ke-71 dan 28 ayat. Seluruh ayat yang terdapat dalam surat Nuh ini menceritakan tentang dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah, namun hanya sedikit dari kaumnya itu yang beriman kepada Allah. Kisah Nabi Nuh ini boleh jadi merupakan kisah yang paling populer, pernah diangkat beberapa kali ke layar lebar. Kapal atau bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh ukurannya sangat besar dengan panjang ratusan meter, lebar dan tinggi puluhan meter, yang dibuat atas perintah Allah. Kaum Nabi Nuh selalu mengejek ketika Nabi Nuh dan berikutnya membuat kapal ini karena dibuat di daratan yang jauh dari lautan. Ketika waktunya telah tiba, maka Nabi Nuh beserta pengikutnya
naik ke dalam kapal dan Nabi Nuh membaca doa Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah, disebutkan diturunkannya hujan tanpa henti selama 40 hari 40 malam. Ketika banjir bandang sedang terjadi, Nabi Nuh melihat putranya di suatu tempat yang terpencil, kemudian mengajak putranya untuk ikut naik ke kapal. Namun ajakan tersebut ditolak oleh putranya, sehingga putranya termasuk dalam kaum yang ditenggelamkan oleh Allah. Mengetahui hal ini, Nabi Nuh bersedih dan mohon ampunan kepada Allah untuk putranya tersebut. Namun Allah menegaskan bahwa putranya bukanlah keluarga dari Nabi Nuh karena telah menolak ajakan dakwah Nabi Nuh. Surat Muhammad, surat ke-47, 38 ayat. Al-Quran merupakan mujizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang bersifat abadi dan berlaku sepanjang zaman. Isi dan kandungan Al-Quran akan tetap sama, dijaga, diawasi langsung oleh Allah dari tangan-tangan jahil yang ingin mengubah, menambah atau mengurangi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Satu jaminan yang tidak Allah berikan kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Tidak ada makhluk di bumi maupun di langit yang dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran. Allah telah menegaskan dalam surat Al-Isra, jika seluruh manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengannya. Dalam satu tayangan, seseorang melakukan eksperimen, meminta kepada ChatGPT untuk membuat ayat yang semisal dengan Al-Quran. ChatGPT-nya menyerah, nggak sanggup, dan menyampaikan keunikan bahasa Al-Quran membuatnya mustahil untuk ditiru. Kemudian dicoba lagi, meminta ChatGPT untuk membuat ayat yang serupa dengan kitab suci lain, dalam hal ini kitab Injil. Dengan cepat ChatGPT membuat yang semisal dengannya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan berbagai kebaikan di sisa Ramadan tahun ini, dan semoga Allah menerima puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, dan diberi ganjaran dengan sebaik-baik pahala. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.